Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan, atau menjalani masa-masa kesesakan dalam kehidupan. Saudara, saya suka membahas tentang topik bagaimana menjalani situasi sulit, menjalani masalah-masalah dalam kehidupan kita. Karena bagi saya, salah satu ciri kematangan, salah satu ciri kedewasaan anak-anak Tuhan adalah ketika dia mampu menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar di dalam kehidupannya. Dan hal yang saya sadari adalah bahwa mujizat, perkara besar, keberhasilan, kesuksesan itu bisa terjadi ketika kita mampu menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, menurut saya kita perlu banyak belajar. Kita perlu banyak merenung bagaimana kita menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu melewati masa-masa sukar, masa-masa yang sulit, dan kemudian kita akan mengalami perkara yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena prinsip yang saya pegang adalah saudara, bahwa masalah kita sebenarnya bukan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi masalah kita sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah kita. Karena sekali lagi saya selalu percaya masalah itu bisa berubah menjadi mujizat, karena mujizat terjadi selalu diawali dari masalah, persoalan, masalah dan kekurangan. Dan ketika kita menghadapi masalah dan persoalan kita dengan cara yang benar, maka masalah, persoalan, kekurangan, sakit, penyakit dan sebagainya itu bisa menjadi mujizat. Dan selalu mujizat itu terjadi dari masalah. Mujizat kesembuhan terjadi saat orang sakit. Mujizat kelimpahan diberkati terjadi saat orang kekurangan. Mujizat masalah terselesaikan saat ada masalah.
Nah, bagaimana supaya mujizat dan perkara besar itu terjadi? Kita harus menghadapi segala tantangan, segala masalah dan persoalan kita dengan cara yang benar. Saudara, hari ini bagaimanakah keadaan kehidupan saudara? Adakah saudara yang sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah dan persoalan saat ini? Adakah beban hidup saudara berat? Adakah saudara yang mungkin sedang sakit? Adakah saudara yang sedang beban masalah kehidupan saudara di tengah keluarga sedang sulit? Atau masalah ekonomi saudara, atau masalah di pekerjaan, bisnis, usaha saudara sedang rumit? Dengar saudara, yang paling saudara butuhkan saat ini adalah bagaimana cara menghadapinya dengan benar. Apa yang harus saudara lakukan? Karena ketika kita melakukan dengan benar, ketika kita hadapi dengan benar, masalah yang ada hari ini bisa menjadi satu batu loncatan, bisa menjadi satu sumber perkara besar dan mujizat besar terjadi di depan. Itu sebabnya saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita belajar dengan sungguh bagaimana cara kita menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan kehidupan kita dengan cara yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk kita menemukan apa maksud Tuhan, apa kerinduan Tuhan, apa pesan Tuhan melalui firman-Nya kepada setiap kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud menegaskan bahwa dia sedang mengalami situasi yang sulit. Dia sedang mengalami situasi kesesakan. Itu dia tegaskan di ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Sebab dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Ada satu situasi yang sulit, ada masalah yang rumit yang dihadapi oleh Daud, yang mengakibatkan dia mengalami kesesakan. Artinya saudara, kenapa dia mengalami kesesakan? Karena banyaknya masalah, tantangan, dan persoalan yang dihadapi. Mungkin saat ini juga di dalam kehidupan saudara, saudara juga sedang memikul, sedang menghadapi
persoalan-persoalan yang rumit, yang bertubi-tubi, yang menimpa kehidupan saudara, yang membuat hidup ini terasa sesak saudara. Saya pernah mengalami di mana saya menghadapi situasi yang sulit, saya sedang bermasalah saudara, saya sedang menghadapi satu tantangan yang besar, kemudian tantangan yang lain datang lagi, tantangan yang lain datang lagi, sampai-sampai saya berpandang-pandangan dengan istri saya, dan kami berkata, kenapa ya kok masalah ini bertubi-tubi datang? Mungkin saudara juga sedang menghadapi yang demikian, sehingga saudara seperti yang dialami oleh Daud, sedang ada dalam kesesakan. Tetapi saudara, dalam kesesakan yang dialami oleh Daud, apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan dalam kesesakan yang dia alami? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Dan kemudian apa yang dia alami? Dikatakan ayat 2 tadi, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Saudara, di dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan memberi kelegaan kepada dia. Kenapa? Karena ayat 2 bagian kalimat pertama dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Dia berseru kepada Tuhan, dan kemudian dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan menjawab dia. Hari ini pun dalam kesesakan yang saudara alami, hal yang harus saudara lakukan adalah berserulah kepada Tuhan. Dan ketika saudara berseru kepada Tuhan, maka dia akan menjawab saudara, dan dia pasti akan memberi kelegaan kepada saudara. Di ayat 8 Daud menegaskan, engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada kepada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan beri kelegaan. Dan kemudian ayat 8 dia berkata, Tuhan juga memberi sukacita. Sukacita yang berlimpah, sukacita yang besar, sukacita yang lebih besar daripada mereka-mereka yang mengalami kelimpahan gandum, menuai kelimpahan gandum. Artinya sukacita yang dia alami ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan lebih daripada sukacita yang dialami oleh orang-orang yang sedang menikmati keberhasilan. Bahkan dikatakan ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, dia juga berkata, aku bisa beristirahat dengan tenang, aku bisa tidur dengan tenang, aku baringkan diri, bisa tidur dengan tenang, karena Tuhan yang memberi keamanan bagi dia. Betapa dahsyat karya Tuhan yang dialami oleh Daud saudara, ketika dalam kesesakan yang dia alami, dia berseru kepada Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, ada kuasa, ada berkat, ada perkara besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita ketika kita berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakan kita. Ketika saudara mengalami kesesakan, jangan pergi ke tempat yang salah saudara. Jangan pernah pergi ke perdukunan, okultisme dan sebagainya, tetapi pergilah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena ketika kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dia menjawab kita, dia beri ketenangan, dia beri kedamaian, dia beri ketentraman. Bayangkan perkara-perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang berseru kepadanya dalam kesesakan yang mereka alami. Lalu kemudian saudara, selain berseru kepada Tuhan yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan yang dia alami, sehingga akhirnya dia mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan, adalah di ayat yang kelima dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara, Daud juga menegaskan bahwa dalam situasi kesesakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Mungkin situasi dan kondisi yang kita alami, yang saudara alami, membuat saudara marah. Hati saudara panas karena saudara diperlakukan tidak adil, karena ada sesuatu yang tidak adil yang saudara lihat di depan mata saudara, karena ada masalah yang bertubi-tubi.
Tetapi dalam kemarahan, firman Allah berkata, jangan berbuat dosa. Jangan marah dengan kebencian, jangan marah dengan dendam, jangan marah dengan emosi. Marah itu tidak salah jika kemarahan itu mendatangkan kebaikan. Supaya kalau ada orang yang berbuat salah, dia kemudian sadar dan kemudian bertobat. Tetapi firman Tuhan berkata, kemarahan itu tidak boleh kemarahan yang merupakan perbuatan dosa. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa ya, mungkin hatimu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Mungkin hatimu berkata-kata di dalam hatimu, tetapi tetaplah diam. Kenapa, saudara? Karena ketika kita mengalami kemarahan lalu meluap dari dalam mulut kita, saudara, maka di sana tidak akan ada kedamaian, di sana tidak akan ada ketentraman. Malah kemarahan yang meluap dari mulut kita, saudara, itu bisa mendatangkan malapetaka. Ada begitu banyak orang yang diperlakukan tidak adil, saudara, dan kemudian dia marah, dia ungkapkan kemarahannya, akhirnya poinnya terbalik. Dia malah yang akhirnya dituntut oleh orang lain oleh karena kemarahannya yang tidak terkontrol. Itu sebabnya firman Allah berkata, Daud ini menegaskan bahwa supaya dalam kesesakan Tuhan memberi kelegaan. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah dalam ketidakadilan, dalam segala situasi, mungkin pun hatimu marah, tetapi firman Allah berkata, jangan pernah berbuat dosa. Mungkin hatimu marah, berkata-katalah dalam hatimu, tetapi tetaplah diam. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini, saudara. Dalam kemarahan, jangan berbuat dosa. Dalam kemarahan, tetaplah diam. Jadi bagaimana supaya dalam kesesakan yang kita alami, kita mengalami campur tangan Tuhan? Biarlah dalam perjalanan hidup kita, sekalipun ada kesesakan-kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara, firman Allah ini menegaskan kepada kita bahwa jangan marah, tetapi tetaplah belajar berdiam diri. Ketika ada keluarga-keluarga yang atau pasangan yang mau menikah, saudara, hal yang sering kali saya tegaskan kepada mereka ketika mereka konseling pranikah, kalau ada masalah, kalau hatimu panas, tetaplah belajar berdiam diri. Karena itu hanya sebentar. Berselang berjalannya waktu, kemarahanmu akan berubah. Mungkin tadi engkau merasa ada sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh pasanganmu. Tetaplah belajar berdiam diri. Sampai akhirnya kepanasan hatimu menurun. Di sana engkau akan bisa melihat dengan murni. Engkau bisa melihat dengan jernih ketika engkau tidak marah lagi, dan akhirnya engkau bisa menyelesaikan masalahmu. Jadi saudara, belajar jangan pendam kemarahan supaya kita bisa hidup dengan ketentraman dan kelegaan di tengah-tengah masalah yang kita alami. Kemudian berikutnya lagi, saudara, yang ditegaskan oleh Daud ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini, dalam situasi sulit yang dialami, supaya kita mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Dalam situasi sulit tersebut pun belajar mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Dalam situasi sulit tersebut belajar memberi persembahan yang harum di mata Tuhan. Apakah persembahan yang harum di mata Tuhan? Tentu saja hidup kita, itu yang paling utama, saudara. Lalu kemudian apa yang kita miliki kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat yang kita terima, kita persembahkan sebagian dengan sukarela untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembalikan milik Tuhan. Kita bantu orang lain, kita bantu pekerjaan Tuhan. Itulah tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan sebagai persembahan yang harum di mata Tuhan. Jadi saudara, untuk kita mengalami kelegaan dalam kesesakan, persembahkanlah korban yang harum di mata Tuhan.
Kita bisa melihat dalam Alkitab, saudara, bahwa mujizat-mujizat besar terjadi ketika ada hal-hal yang dengan sukarela dipersembahkan kepada Tuhan, dan kemudian dia pakai, Tuhan berkati itu menjadi perkara yang luar biasa, menjadi perkara yang besar dan dahsyat. Jadi mari kita belajar, saudara, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya mengingat seorang ibu menghubungi saya dari kolom komentar video renungan malam atau renungan pagi, saya agak lupa, saudara. Lalu kemudian ibu ini, dia seorang ibu janda muda yang tinggal di daerah Kalimantan sana, saudara. Lalu kemudian ada anaknya, dia punya seorang anak, dan anak ini melamar. Saya lupa melamar di bagian apa. Tetapi kemudian, saudara, yang luar biasa adalah ibu ini berkata, kami tidak punya dana apa-apa. Bahkan kalau nanti anak saya berhasil, ongkosnya pun harus saya pikirkan. Bayangkan betapa sulit kondisi mereka, saudara. Tetapi yang saya kaget adalah berapa waktu kemudian ibu ini tiba-tiba menghubungi saya, dan dia berkata bahwa dia telah memberikan persembahan sukarela melalui rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Betapa kagetnya saya, saudara, karena sebelumnya dia berkata untuk ongkos anaknya saja sulit. Tapi dalam situasi sulit demikian, dia malah dengan sukarela memberi korban persembahan. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia mampu untuk memberi dari kekurangan. Dia belajar untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan dari kekurangan yang dia hadapi dalam hidupnya. Tetapi kemudian, saudara, akhirnya berdoa, saya pun mendoakan. Dan dia sering memohon supaya didoakan anaknya. Kami berdoa, di jam-jam doa kami doakan, saudara. Berapa waktu kemudian, akhirnya anaknya lulus. Anaknya ini melamar angkatan, tapi saya lupa apakah angkatan laut atau angkatan darat waktu itu, tetapi akhirnya dia lulus. Dan akhirnya, saudara, dia berkata, pendeta doakan supaya nanti ada ongkos anakku berangkat. Tetapi berapa waktu kemudian dia hubungi lagi saya, anak saya sudah berangkat, pendeta. Dan ketika anaknya berangkat, betapa kagetnya saya. Akhirnya dia bilang lagi, pendeta, aku telah memberikan persembahan sukarela, aku sudah mengirimkan persembahan sukarela. Berkali-kali malah ibu ini seringkali memberi persembahan sukarela, sekalipun jumlahnya bukan dari jumlahnya, saudara. Tapi hal yang luar biasa saya lihat adalah dalam kekurangannya dia belajar memberi korban bagi Tuhan, memberi korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. Dan di sanalah dia ditolong lagi, dan ditolong lagi oleh Tuhan. Kesesakannya berubah menjadi kelegaan. Sebelumnya dia berkata, bagaimanakah ini, pendeta, saya seorang ibu janda, bagaimana saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan supaya anak saya bisa lulus dan kemudian anak saya bisa berangkat. Untuk ongkosnya saja saya sulit. Tetapi akhirnya saya melihat Tuhan tolong dalam kelulusan, Tuhan tolong dalam kecukupan. Luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup ibu ini dan anaknya. Mereka orang yang terabaikan, tidak ada keluarga yang menolong, tetapi Tuhan menolong ketika dia belajar memberi korban persembahan dalam kekurangan sekalipun. Saudara, Daud ini berkata bahwa persembahkanlah korban yang benar. Dalam kesesakan yang engkau alami dalam hidupmu, belajarlah memberi persembahan korban yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Allah kita yang ajaib, yang kita layani, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan memberi kelegaan bagi kita, akan membebaskan kita dari segala kesesakan kita. Puji Tuhan, saudara, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan yang kita sembah. Berilah korban bagi dia, berilah persembahan yang harum bagi dia, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan membela kehidupan saudara.
Kemudian yang terakhir saudara, yang dia tegaskan kepada umat Tuhan, bagaimana supaya mengalami kelegaan dalam Tuhan terhadap segala kesesakan yang dialami. Ayat 6 dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dalam situasi sulit, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dalam situasi sakit sekalipun, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dalam pergumulan yang berat, beban hidup yang berat, tetaplah percaya kepada Tuhan saudara. Sampai saudara melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Percayalah kepadanya dalam segala masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan kita saudara. Percayalah. Percayalah dan percayalah, maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada setiap saudara. Saya sudah melihat saudara dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan aku gembalakan. Ketika ada umat-umat Tuhan dalam situasi sulit, apakah itu penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah-masalah apapun, saya sudah melihat bahwa ketika menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi, tetapi kemudian mereka tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisinya, apapun keadaannya. Saya melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan mengerjakan perkara besar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi hidup saudara. Mungkin ada masa-masa sulit, ada masa-masa yang begitu berat yang saudara alami. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Mungkin ada masalah yang begitu rumit untuk saudara selesaikan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena dengan kita percaya kepada Tuhan, dengan caranya sendiri, Dia akan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana keadaan saudara saat ini? Apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Setelah saudara merenungkan firman Tuhan ini, apa yang akan saudara lakukan? Di mana melalui firman Tuhan ini, Mazmurnya Daud ini, kita telah belajar saudara, bagaimana kita menghadapi kesesakan, masalah, persoalan yang menyesakkan di dalam kehidupan kita. Jika kita hadapi masalah dan kesesakan yang kita hadapi dengan cara yang benar, maka kita akan mengalami perkara besar dan perkara dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang sakit bisa sembuh, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan. Tuhan ikut campur tangan sehingga mujizat dan perkara besar terjadi saudara. Itu sebabnya Daud mulai mengajarkan bagaimana sehingga Tuhan memberi kelegaan bagi dia terhadap segala kesesakan yang dia alami. Yang pertama, dia berseru kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala kesesakannya kepada Tuhan. Dan ketika dia serahkan segala kesesakannya, maka ayat 2 bagian B, dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Supaya Tuhan memberi kita kelegaan, maka yang harus kita lakukan adalah berserulah kepada Tuhan. Serahkan segala kesesakan kita kepada Tuhan. Mohonkan pertolongan Tuhan atas segala kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita saudara. Maka ketika kita berseru kepada Dia dalam segala kesesakan kita, kita akan mengalami kelegaan. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan dari segala masalah yang saudara-saudara hadapi saat ini? Apakah saudara rindu mengalami kelegaan atas segala masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara merindukan kelegaan daripada Tuhan? Kalau saudara rindu kelegaan daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka berserulah kepada Tuhan dalam segala kesesakan, karena Dia Allah yang mendengar dan menjawab segala doa-doa kita ketika kita menaikkan doa-doa kita dalam segala kesesakan kita. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Daud saudara, yang akan kita aplikasikan, kita terapkan dalam hidup kita, di mana ketika dia mengalami kesesakan dan ada orang-orang yang membuat dia mengalami kesesakan,
Kemudian dia ajarkan kepada umat Tuhan supaya dalam kesesakan mereka, ketika ada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada mereka, yang curang terhadap mereka, yang jahat terhadap mereka, Daud berkata bahwa dalam situasi yang demikian, belajarlah untuk sabar, jangan marah, belajarlah untuk berdiam diri. Dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Itu ada di ayat 5, saudara. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi dalam situasi yang sulit yang kita alami, belajarlah berdiam diri, belajarlah menahan kemarahan. Karena kemarahan yang tidak terkontrol seringkali menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapi. Itu sebabnya, saudara, belajarlah di dalam kehidupan kita untuk kita berdiam diri dan jangan gampang marah. Apakah saat ini ada hal yang menjadi alasan saudara marah? Mungkin saudara diperlakukan tidak adil, mungkin saudara dicurangi, mungkin saudara ditipu yang membuat saudara marah. Ya, sangat wajar untuk marah, saudara, tetapi jangan pernah berbuat dosa. Jangan pernah kemarahan itu membuat saudara berbuat dosa, dan belajar berdiam diri, maka saudara akan mengalami Allah campur tangan di dalam kehidupan saudara. Dan hal ketiga yang akan kita aplikasikan, saudara, adalah dalam kesesakan yang saudara alami, belajar memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahkanlah persembahan yang harum di hadapan Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, tetaplah percaya kepada Dia dalam segala situasi. Tetaplah percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada malam hari ini. Belajar, saudara, di dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi segala masalah dan persoalan kehidupan kita dengan cara yang benar, maka dengan demikian kita akan mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan berkomitmen melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, saudara. Dan biarlah janji-janji Tuhan menjadi bagian kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, di mana pada malam hari ini Tuhan, kami kembali sudah belajar dan sudah merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu menegaskan bahwa dalam kesesakan yang kami alami, kami harus datang berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dalam kesesakan yang kami alami, kami tetap belajar berdiam diri dan jangan marah. Dalam kesesakan yang kami alami, kami belajar mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan dalam kesesakan yang kami alami, kami belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ini. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, berkati kehidupan mereka. Mungkin saat ini ada mereka yang sedang memikul beban berat, ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, ada mereka yang menghadapi masalah di tengah keluarga. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolong anak-anak-Mu, ajar mereka berseru kepadamu, ajar mereka untuk berserah kepadamu ya Tuhan. Karena dengan berseru kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang campur tangan memberikan kelegaan bagi anak-anak-Mu ketika mereka berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat renungan firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan berdoa dan mendukung anak-anak-Mu ini dalam segala masalah tantangan
kehidupan mereka, Tuhan. Namun sebelumnya ajar setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini melakukan prinsip-prinsip, berkomitmen melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka,
Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun
Engkau masih menyembuhkan yang sakit, dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu
orang-orang tua yang sudah pensiun. Berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan.
Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan, Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden, biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden, campur tangan-Mu dalam kehidupannya, pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri, jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini, umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.